Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, satu hal yang saya ingin ingatkan kita, sebagai orang Kristen kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Artinya kita ikut terutama tentang teladan Yesus. Dan hari ini saya akan sampaikan kepada saudara sekalian teladan Yesus yang sangat luar biasa, dan sebaiknya kita mengikutinya supaya kehidupan rohani kita meningkat dari satu level ke level berikutnya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Beri kami anugerah-Mu, pengertian baru dari firman Tuhan ini, supaya kehidupan kami bertumbuh dari satu level ke level berikutnya lagi sampai dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Saudara pemirsa, waktu itu Yesus sedang ada di Kapernaum. Kapernaum itu pantai. Jadi agak jauh dari kota Kapernaum itu, ke pinggirnya baru ada gunung. Jadi Yesus ini berdoa di tempat datar. Tidak peduli itu di lembah, tidak peduli itu di gunung. Yang terpenting di sini bahwa Tuhan Yesus ambil waktu subuh untuk pergi berdoa, bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Apa katanya? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Persis fajar menyingsing, Tuhan Yesus pergi. Dan rupanya para murid tahu di mana dia biasa berdoa. Maka mereka pergi menyusul dia.
Dan kemudian dia katakan, mari kita pergi ke tempat lain supaya di tempat yang lain juga orang diberkati. Ada 3 hal di sini yang terpenting. Yang pertama yaitu Yesus mendahulukan persekutuan dengan Allah Bapanya nomor 1. Dan itulah yang menyebabkan dia, terutama itulah yang menyebabkan dia penuh urapan, penuh kuasa untuk melayani. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita mendengar cerita Yesus, misalnya dalam Markus pasal 5, ketika perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah jubahnya, kemudian dia katakan, ada tenaga yang keluar dari saya. Artinya ketika kita melayani Tuhan, saudara sekalian, melepaskan orang terikat, berdoa untuk kesembuhan ilahi, berdoa untuk pemulihan rumah tangga, maka seperti kita ada energi yang keluar dari kita, ya, untuk menolong orang yang sedang terganggu atau dalam masalah itu. Jadi kita pun perlu persekutuan dengan Tuhan. Saya bersyukur luar biasa, sejak kami menikah 40 tahun yang lalu, kami melihat, kami mengalami sendiri, saudara sekalian. Saya mengalami sendiri, saya bisa kuat seperti ini, didera oleh berbagai macam penyakit dan kelemahan, masalah-masalah dalam kehidupan dan pelayanan. Saya bisa kuat seperti karena ada backup dari Ibu Selfie, ya, atau lebih tepat sekarang Oma Selfie. Kenapa? Jam 2:30 dia sudah bangun. Dan bangun benar-benar. Biasanya cuci muka, ya, sikat gigi dengan segar, kemudian berlutut berdoa sampai kami persekutuan. Ya, jam 4:30 dia sudah selesai. 2:30, 3:30, 4:30, 2 jam dia berlutut berseru kepada Tuhan untuk semua pelayanan kami dan juga untuk orang-orang yang kami layani, terutama orang-orang sakit. Itu yang membuat saya kuat seperti ini, masih bisa melayani Tuhan di menjelang usia saya yang ke-70 tahun. Kalau sudah mengenal saya, sudah akan tahu betapa beratnya hidup saya. Nah, sekarang saya sudah pakai tongkat, ya. Naik ke lantai 3 di gereja kami susah payah. Kadang-kadang 3 kali saya berhenti baru sampai ke atas. Tapi saya harus bisa. Oleh karena apa? Tadi backup dari seorang istri, seorang ibu, sekarang sudah menjadi oma, nenek yang begitu setia berdoa. Begitu juga hamba-hamba Tuhan saya usulkan supaya saudara punya pendukung doa dalam jemaat saudara sekalian. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Ya, orang-orang yang bangun pagi, bangun subuh dan mendoakan saudara sekalian sebagai gembala sidang di tempat saudara melayani Tuhan. Yang kedua, rupanya Yesus pergi berdoa itu untuk mencari kehendak Bapa di surga. Mengapa? Kita lihat ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Kalau kita pikir, kok aneh ya? Sedang ramai-ramai orang cari dia, kemudian dia malah pergi ke tempat lain. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha adil. Dan begitu juga saudara-saudara sekalian. Jangan iri hati dan dengki dan cemburu melihat hamba Tuhan, bagi saya, melihat hamba Tuhan yang lain diberkati. Jangan iri hati, dengki dan cemburu melihat orang lain punya gelar lebih tinggi daripada engkau. Jangan iri hati dan dengki ketika tetanggamu beli mobil baru. Tidak boleh. Oleh karena itu porsi dia. Sebentar lagi Tuhan katakan, aku akan pergi mengunjungi hambaku yang bernama Samuel Jalil. Dan saya menerima berkat yang lebih besar daripada semua orang lain. Ingat itu baik-baik saudara sekalian. Jangan pernah lupa, Tuhan menciptakan kita untuk bersyukur. Bersyukur juga melihat
berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami semua supaya kami betul-betul mau bersekutu dengan Allah Bapa di surga, dan kami betul-betul tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.